Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang semakin menarik perhatian setelah pengusaha Sandiaga Uno dan mantan Menpora Adiaksa Daud, kini musisi Ahmad Dhani yang memproklamirkan diri siap bertarung untuk menempati posisi DKI 1. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas dan salah satu pengurus PKB Rabu malam mendatangi kediaman Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan untuk mengusung Ahmad Dhani sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2002 mendatang. PKB sendiri saat ini memiliki 7 kandidat. Namun di dalam struktur organisasi, PKB lebih memilih warga NU, di mana Ahmad Dhani merupakan kandidat calon terkuat sebagai orang NU. Ahmad Dhani sendiri mengaku sudah siap jika dicalonkan menjadi pimpinan DKI dan menyerahkan calon pendamping sepenuhnya pada partai. Alasan utama itu adalah bagaimana masyarakat di bawah, khususnya kaum Nahdien itu bisa lebih sejahtera. Jadi karena saya kan sebagai kader NU juga punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan warga Nahdien. Calon, tapi kita lihat nanti ada mekanisme partai yang harus dijalani oleh Pak Ahmad Dhani untuk proses pencalonan beliau. Pilkada DKI Jakarta sendiri diperkirakan akan berlangsung sengit, mengingat semua kandidat yang diusung adalah calon kuat pemimpin DKI. Selain Dhani dan Ahok, ada sejumlah nama yang sudah masuk dalam daftar DKI 1. Di antaranya mantan Menkumham Yusril Izzah Mahendra dan mantan Menpora Adiaksa Daud. Tak ketinggalan pengusaha Sandiaga Uno yang telah resmi masuk dalam penjaringan Gerindra sebagai calon gubernur DKI. Dari Jakarta, Dodi Subagio, Metro TV. Anda kembali di Jurnal Pagi. Berkas perkara tersangka kasus suap pembatalan hak interpelasi di Provinsi Sumatera Utara. Ketua DPRD Sumatera Utara tahun 2014, Kamaludin Harahap, telah selesai. Kamaludin menyatakan siap menghadapi proses peradilan. Usai diperiksa selama 2 jam penyidik KPK, Kamaludin menyatakan berkas perkaranya telah rampung dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Itu artinya dia siap menghadapi proses peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Serang, Banten. Ia juga mengatakan tidak mempersiapkan apapun untuk menghadapi pengadilan. Selain Kamaludin, KPK juga menetapkan 4 pejabat DPRD Sumatera Utara lain, masing-masing Ajib Shah, Haidi Ritonga, Sigit Pramono, dan Saleh Bangun sebagai tersangka kasus suap pembatalan hak interpelasi di Pemprov Sumatera Utara. Bersama Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho, keempatnya diduga menerima suap untuk pemulusan pembahasan APBD agar hak interpelasi terhadap Gatot dibatalkan. Ya, Pak. Jenazah Mayor Penerbang Ivi Safatillah pada Rabu malam tiba di rumah duka sekitar pukul 22.00. Bagi kesatuan dan komandan, almarhum Ivi adalah pilot yang tidak pernah mengeluh dan selalu menjalankan tugas dengan baik. Setelah sempat disemayamkan di Base Ops Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Adi Sucipto, Yogyakarta, jenazah Mayor Penerbang Ivi Safatillah akhirnya dibawa ke rumah duka di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta, Rabu malam. Tidak hanya dari Lanut Adi Sucipto, rekan-rekan Mayor Penerbang Ivi juga datang dari berbagai kesatuan TNI Angkatan Udara di tanah air. Setiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan oleh jajaran TNI Angkatan Udara dan keluarga. Berbagai bintang jasa pernah ia dapatkan. Selain itu, Ivi juga berhasil menyelesaikan 7 kali masa pendidikan dengan nilai sangat memuaskan. Rencananya pemakaman jenazah almarhum Ivi akan dilaksanakan Kamis siang di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta. Almarhum Ivi sebelumnya di Seru 21, terus belum lama ini beliau pindah di Wing 2 di tempat kami. Kenangan yang paling menarik memang tiap harinya beliau selalu riang
bersahabat dan memang orangnya baik. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyanto menegaskan pesawat Super Tucano yang jatuh di Malang dalam kondisi prima. Ia juga menegaskan tidak ada onderdil yang jatuh. Dalam konferensi persnya, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Agus Supriyanto juga mengatakan bahwa proses evakuasi cukup berat. Sementara itu ditanya soal kerusakan, Agus memilih untuk menunggu proses penyelidikan. Agus menambahkan, pilot pesawat Super Tucano Mayor Penerbang Ivi Safatila ditemukan jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Pilot tersebut juga sempat menggunakan kursi pelontar, namun nyawanya tak dapat diselamatkan. Sementara itu, Saiful, teknisi pesawat Super Tucano yang jatuh hingga saat ini belum ditemukan. Posisinya masih dilacak oleh tim TNI AU, polisi, dan SAR. Nah, musibah ini mengakibatkan Mayor Penerbang Ivi meninggal. Sedangkan JMU, tekniknya itu sampai saat ini belum ditemukan. Jadi ada dua kemungkinan keluar dari pesawat, loncat pakai payung, tetapi jatuhnya di mana, yang sekarang lagi dicari, disebar semua. Yang kedua kemungkinan masih di dalam kokpit, karena kokpitnya ini belum bisa kita. Sulitnya proses evakuasi pesawat Tucano yang jatuh di Malang, Jawa Timur membuat petugas TNI Angkatan Udara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terpaksa menurunkan alat berat. Satu unit alat berat berupa beko didatangkan petugas untuk membantu memperlancar proses evakuasi di lokasi jatuhnya pesawat Super Tucano. Dalam proses evakuasi tersebut, petugas juga terpaksa menghancurkan gapura, gang, dan rumah penduduk yang rusak akibat jatuhnya pesawat tersebut. Selain itu, alat berat juga akan digunakan untuk menghancurkan rumah warga yang menjadi korban jatuhnya pesawat. Kepala Staf Angkatan Udara yang mendatangi lokasi kejadian berjanji pihak TNI Angkatan Udara akan mengganti rumah warga sipil yang rusak akibat insiden tersebut. Pemirsa, tim gabungan Polri dan TNI sedang melakukan proses evakuasi terhadap pesawat Tucano TNI Angkatan Udara yang jatuh pada pagi tadi. Pernyataan ini disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Argo Yuwono. Hingga kini, mereka juga masih belum bisa memastikan mengenai detail insiden yang terjadi tersebut, termasuk detail kondisi pesawat maupun kerusakan dan korban yang ditimbulkan atas insiden ini. Yuwono juga mengatakan pihaknya akan segera melansir informasi mengenai kondisi terkini terkait insiden pesawat jatuh tersebut setelah proses evakuasi selesai dilakukan. Pesawat Tucano TNI Angkatan Udara dari Lapangan Udara Skuadron 21 jatuh di Blimbing, Malang, Jawa Timur. Pesawat jatuh di Simpang 4 LA Sucipto dan mengenai rumah warga. Jenis pesawat yang jatuh merupakan pesawat latih kecil dan kondisi pesawat saat ini masih berada di atas rumah warga. Pemirsa, kami juga mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini polisi mengamankan lokasi pesawat jatuh di Simpang 4 LA Sucipto, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi kecelakaan berada di tengah pemukiman yang sangat padat penduduk. Dan dari laporan lokasi bahwa garis polisi telah dipasang di lokasi kejadian. Polisi juga saat ini menyisiri area untuk memastikan korban jiwa maupun tewas atas peristiwa ini. Dan hingga saat ini warga masih terus memenuhi lokasi dan beberapa warga mengatakan pesawat sempat bermanuver di langit Kota Malang. Pesawat kemudian menukik tajam lalu menghantam rumah warga. Sementara itu beberapa mobil pemadam kebakaran telah mendatangi lokasi. Tampak juga di lokasi menurut informasi kami terima, sebuah mobil ambulans datang ke lokasi dan membawa korban menuju ke rumah sakit Saiful Anwar Malang. Namun belum diketahui bahwa detail dari korban ada beberapa orang, tetapi informasi yang kami terima sejak awal bahwa ada 3 orang yang berada
di sekitar lokasi insiden tersebut. Yang pertama adalah mayor penerbang berinisial IFI, kemudian adalah co-pilot bernama Saiful, dan Ibu Pujianto yang semuanya telah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Pesawat jatuh menimpa bagian belakang rumah warga bernama Bapak Mujianto yang terjadi sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, sebuah pesawat latih milik TNI AU dilaporkan jatuh menimpa rumah warga di Simpang 4 Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan kontributor Metro TV, Wahyu Tiar. Halo Wahyu. Iya. Halo. Ya, Wahyu, bisa diceritakan bagaimana kronologis peristiwa ini? Iya, bahkan ada informasi bahwa sebuah pesawat latih jenis Tucano jatuh di kawasan Jalan LA Sucipto Gang 12, Kota Malang. Pesawat dilaporkan warga itu melakukan sejumlah manuver, kemudian menghantam rumah warga